Ekologi lingkungan didefinisikan sebagai study of the fate and effect of chemical in the environment. Hudson dan Levy 2000. Secara sederhana dapat dimengerti dengan telaah dinamika bahan toksik di lingkungan, yaitu mempelajari proses degradasi zat kimia, perubahan kimia yang dialami oleh toksikan di lingkungan serta transport zat kimia tersebut dari satu tempat ke tempat lain di alam ini. Pencemaran lingkungan. Keberadaan pencemaran di lingkungan memerlukan suatu sistem penilaian yang disesuaikan dengan peruntukan di lingkungannya. Perlu diingat di sini kadang diperlukan penilaian yang subjektif terhadap pengaruh buruk atau baik dari pencemaran tersebut. Sebagai contoh, pada saat pelepasan unsur hara makanan, tumbuhan dilepas ke jalur perairan menyebabkan jumlah tumbuhan yang ada dan sering diikuti dengan peningkatan jumlah ikan. Jadi nelayan akan menganggap tindakan ini menguntungkan dan dengan demikian bukan pencemaran. Saya akan menjelaskan tentang sifat alaminya lingkungan dan persistensi zat kimia di lingkungan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sifat alaminya lingkungan. Secara alami terdapat berbagai macam senyawa kimia di alam yang berpotensial mempunyai efek toksik. Keberadaan dari masing-masing senyawa, polusi udara, gas buang mesin-mesin industri dan kendaraan bermotor. Sebagian besar masalah pencemaran udara berhubungan dengan oksidasi nitrogen dan nitrogeni dioksida timbul akibat radiasi ultraviolet dari sinar matahari yang dapat menyebabkan mereka bereaksi dengan gas hidrokarbon yaitu HC di udara akan berinteraksi satu sama lainnya menghasilkan senyawa kloroksilil nitrat yang mempunyai toksisitas jauh lebih tinggi dari zat prekursor. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses bioakumulasi. Bioakumulasi adalah penimbunan substansi di dalam tubuh suatu organisme. Bioakumulasi terjadi ketika suatu substansi ini merupakan zat yang membangun sebuah bentuk atau benda diserap oleh tubuh organisme dengan lebih cepat. Pengeluaran substansi tersebut lewat proses katabolisme dan ekreksi. Semakin panjang waktu paruh biologis suatu substansi, maka semakin besar resiko keracunan yang dihadapi. Bahkan jika konsentrasi racun tersebut tidak terlalu tinggi. Pencemaran udara umumnya dapat diartikan sebagai udara yang mengandung satu atau lebih bahan kimia dalam konsentrasi yang cukup tinggi untuk menyebabkan gangguan atau bahaya terhadap manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Harta benda polutan udara dapat dikelompokkan ke dalam dua, yaitu polutan udara primer dan polutan udara sekunder. Kusno Putranto mengelompokkan polutan udara menjadi 10 kelompok besar, yaitu, tapi di sini saya akan menjelaskan 5 saja. Yang pertama, karbon dioksida, yang kedua, sulfur oksida, yang ketiga, nitrogen oksida, yang keempat, hidrokarbon, dan yang kelima, oksidan fotokimia. Sulfur dioksida adalah salah satu spesies dari gas-gas oksida sulfur atau dalam rumus kimia disebut dengan XOX. Gas ini sangat mudah terlarut dalam air, memiliki bau namun tidak berwarna. Sulfur dioksida atau SO2 dan gas-gas oksida sulfur lainnya terbentuk saat terjadinya pembakaran bahan bakar fosil yang mengandung sulfur. Sulfur sendiri terdapat dalam hampir semua material mentah yang belum diolah seperti minyak mentah, batu bara, dan biji-biji yang mengandung metal seperti aluminium, tembaga, seng, timbal, dan besi. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya mengenai tentang dampak dari sulfur dioksida dan hujan asam. Tingginya kadar SO2 di udara merupakan salah satu penyebab terjadinya hujan asam.
Hujan asam disebabkan oleh belerang yang merupakan pengotor dalam bahan bakar fosil serta nitrogen di udara yang bereaksi dengan oksigen membentuk sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Zat-zat ini berdifusi ke atmosfer dan bereaksi dengan air untuk membentuk asam sulfat dan asam nitrat yang mudah larut sehingga jatuh bersama air hujan. Air hujan yang asam tersebut akan meningkatkan kadar keasaman tanah dan permukaan yang terbukti berbahaya bagi kehidupan ikan dan tanaman. Polusi udara dapat memberikan gangguan pada kesehatan dari iritasi dan sakit kepala sampai asma, bronkitis, dan kanker paru-paru. Efek polusi udara dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, efek jangka pendek atau angkut terhadap saluran pernapasan. Yang kedua, efek jangka panjang atau kronik terhadap saluran pernapasan. Yang ketiga, kanker paru-paru. Yang keempat, efek terhadap bukan saluran pernapasan. Pestisida adalah bahan-bahan kimia yang digunakan untuk membasmi serangga. Insektisida tumbuh-tumbuhan, herbisida jamur dan lumut, fungisida tikus besar dan kecil, rodentisida kutu, akarisida bakteri, bakterisida burung, avisida cacing gelang, nepatisida atau bahan lain yang digunakan untuk membunuh binatang yang tidak dikehendaki. Yang sengaja ditambahkan ke lingkungan, penggunaan pestisida telah diakui memberi keuntungan bagi manusia. Namun, mengingat bahaya yang ditimbulkan, perlu bertimbang suatu penggunaan pestisida yang rasional.